Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Hai 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 hai. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Kakak akan bacakan buat kita semua ya. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Nah, untuk mempermudah kita dalam merenungkan firman Tuhan, ayo kita dengarkan cerita dari kakak. Halo adik-adik, apa kabarnya? Apakah adik-adik tahu dengan yang namanya labirin? Ya, labirin adalah tempat yang penuh dengan jalan dan lorong yang berliku-liku dan simpang siur. Labirin bisa menjadi permainan di atas kertas, tetapi dapat juga dibuat dengan skala yang besar, dengan menggunakan tanaman yang cukup besar untuk dilewati. Dapat juga dalam bentuk tembok ataupun pintu-pintu, serta kaca-kaca. Adik-adik, kakak punya cerita nih tentang labirin. Dengarkan cerita kakak ya. Ada seorang anak yang bernama Matthew. Suatu hari, Matthew dan teman-teman sekolah minggunya pergi ke labirin jagung di pertanian terdekat. Mereka datang dengan penuh semangat. Labirin ini sebenarnya adalah kebun jagung yang sudah mendekati panen, sehingga bisa dijadikan arena bermain labirin. Saat mereka berkumpul di pintu masuk labirin, Kakak Lina yang adalah guru sekolah minggu menunjukkan kepada mereka sebuah peta di atas kertas. Saat kalian masuk ke dalam labirin nanti, kalian bisa dengan mudah tersesat, katanya. Tetapi kalian bisa selalu menemukan menara besar di tengah, kemudian memanjatnya dan melihat di mana kalian berada dan kemana kalian harus pergi, jelas Kak Lina sambil menunjuk ke menara kayu di tengah labirin. Tidak masalah, kata Matthew. Aku punya ini, sambil menunjukkan sebuah peta yang dipegangnya. Dia kemudian berlari masuk ke labirin sambil berteriak, "Aku akan keluar sebelum kalian semua." Yang lain pun mengikuti dengan lebih lambat. Tapi adik-adik, saat Matthew semakin jauh ke dalam labirin, dia semakin bingung. Aku seharusnya bisa berbelok di sini, tapi ternyata tidak bisa, pikir Matthew. Aku harus menuju pintu keluar, tetapi aku tidak melihatnya. Sambil memutar-mutar peta yang dipegangnya, Matthew kemudian teringat apa yang dikatakan Kakak Lina tentang memanjat menara jika mereka tersesat. Matthew pun kemudian menuju menara, dan dia menemukan jalannya dan naik ke atasnya. Segera Matthew melihat di mana dia melakukan kesalahan belok tadi. Matthew juga bisa melihat pintu keluar dan jalan mana yang bisa dia ambil. Setelah itu, dia turun untuk keluar dan bertemu dengan anggota kelompoknya yang lain. Ketika Matthew akhirnya berhasil keluar dari labirin, beberapa orang dari kelompoknya sudah ada di sana. Matthew pun kemudian berlari ke arah Kak Lina.
Kak, kakak benar. Aku benar-benar tersesat di labirin. Tetapi aku ingat apa yang kakak katakan tentang memanjat menara. Dan aku bisa menemukan jalan keluar. Ketika pulang ke rumah, malam itu saat makan malam, dan Matthew serta papanya berbicara tentang acara hari itu. "Kamu tahu, Matthew," kata papanya, "apa yang kamu pelajari di labirin jagung hari ini adalah pelajaran yang baik untuk diingat dalam semua kehidupan. Ketika kita mencoba untuk menjalani hidup sendiri, kita hanya akan tersesat dan bingung. Kita membutuhkan perspektif dari Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, Dia berjanji untuk selalu menuntun kita ke arah yang benar. Kita dapat mempercayai Dia untuk membantu kita mengatasi masalah kita dan menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Kita tidak akan pernah tersesat jika Tuhan Yesus ada di sisi kita. Adik-adik, itu tadi cerita tentang permainan labirin yang Matthew lakukan bersama dengan teman-teman sekolah minggunya. Sekarang, bagaimana dengan adik-adik? Pernahkah adik-adik tersesat? Mungkin di supermarket atau di mall? Apakah adik-adik takut? Apakah adik-adik pernah merasa tersesat juga dalam hidup adik-adik? Ketika adik-adik menghadapi situasi yang sulit atau tidak pasti, berbaliklah kepada Yesus. Tuhan Yesus mengendalikan segalanya dan melihat hidup kita dari perspektif yang berbeda. Dia akan membantu adik-adik di masa-masa sulit dan membimbing adik-adik untuk melewatinya. Percayalah kepada Tuhan untuk selalu bersama adik-adik dan untuk menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk selalu menjadi penolongku saat aku tersesat. Ajar aku untuk selalu mencari Engkau di sepanjang kehidupanku. Amin.